Cerita horor Gending Alas Mayit di Desa Windu Alit bagian 2. Sudah Pak, sudah. Jangan sampai ada yang mati. Kalau terpaksa, usir saja dia dari desa ini, ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. Baik, bawa dia, usir dia dari desa ini, perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Laksmi, menyeretnya membawanya keluar dari desa. Tubuh Laksmi yang lemah tidak mampu melawan dan hanya tangis yang terlihat dari wajahnya. Sudah beberapa minggu berlalu setelah diusirnya Laksmi dari desa. Beberapa kabar tidak baik tersebar di antara warga tentang pengusiran Laksmi. Anak buah Aswangga dikabarkan membawa Laksmi ke hutan terlarang di perbatasan desa, memperkosanya dan menghabisi nyawanya. Tidak ada satupun warga yang berani menanyakan atau memastikan kebenaran kabar burung tersebut. Semua berlalu seperti tidak ada yang terjadi, sampai suatu saat terjadi di malam bulan purnama. Suara gamelan terdengar tanpa henti sepanjang malam. Warga mencoba mencari sumber dari suara musik gamelan tersebut, namun suara itu berasal dari hutan desa. Saat malam sudah mencapai puncaknya, terdengar suara teriakan dari rumah Aswangga. Seorang bocah laki-laki mendobrak keluar rumah dan menari kesetanan mengikuti alunan musik gamelan. Warga yang melihat mencoba membantu Aswangga menghentikan anaknya itu, namun tariannya semakin mengerikan. Bocah itu tertawa, memutar kepalanya ke belakang hingga mematahkan lehernya. Aswangga mencoba menghentikan, namun tetap saja tidak mampu menahannya. Dalam kondisi seperti itu, bocah itu tetap bergerak menari dan berlari menuju hutan. Warga ramai-ramai mengejar. Suara gamelan terdengar semakin cepat hingga sosok anak itu menghilang di tengah kegelapan hutan bersamaan dengan hilangnya suara gamelan yang berbunyi semalaman. Pencarian tidak mungkin dilakukan di tengah malam, apalagi dengan penerangan yang seadanya. Akhirnya warga berjanji membantu Aswangga mencari anaknya di pagi hari. Pagi menjelang, warga bersiap dengan peralatan seadanya untuk membantu Aswangga mencari anaknya. Namun sebelum masuk ke dalam hutan, terlihat sesosok badan tergeletak di mulut hutan dengan tubuh yang mengenaskan. Kepala, tangan, dan kaki tidak menyatu dengan tubuhnya. Itu adalah jasad bocah yang menari kemarin, anak dari Aswangga. Warga sangat panik. Terlihat dengan jelas raut muka gelisah di wajah anak Aswangga. Namun ternyata ini baru permulaan. Setiap purnama terdengar suara gamelan dari dalam hutan, dan satu persatu warga desa akan menari seperti kesetanan menuju hutan. Dan dipastikan jasadnya akan muncul di mulut hutan pada pagi hari. Kami menyebut kutukan ini dengan nama Gending Alas Mayit. Kondisi desa semakin hari semakin mencekam, seolah menunggu kapan giliran menerima kutukan itu.